Baik, kaidah yang ketiga, asma'ullah ta'ala tauqifiyatun, ya, la majala lil aql fiha. Artinya nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Yang dimaksud dengan tauqifiyah itu harus ditetapkan dengan dalil. Tidak ada tempat untuk akal untuk menentukan nama Allah ini enggak boleh, ini yang boleh, ya, nama Allah adalah ini dengan akal kita enggak boleh. Ya, kita tidak bisa menentukan apa saja nama-nama Allah dengan akal kita, ya. Kita hanya bisa menentukan nama-nama Allah dengan dalil. Kenapa? Karena nama-nama Allah memiliki makna yang terindah, makna yang terindah. Maka tidak boleh kita sembarang menamakan Tuhan kita dengan nama yang kita sukai, ya, tidak boleh, ya. Tetapi kita harus mengikuti dalil-dalil yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya. Makanya para ulama menyebutkan tidak boleh kita menamakan misalnya Allah dengan nama Bapak, nggak boleh. Ini tidak ada dalilnya, ya. Kenapa? Kalau kita memberi nama Allah dengan nama tertentu, nanti khawatir melazimkan kelaziman yang keliru. Ya, kita tidak tahu apa yang paling sempurna bagi Allah kecuali Allah sendiri yang lebih tahu. Dan Allah telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Maka kita tinggal ikut saja. Jangan kita bikin nama-nama tersendiri karena khawatir nanti di balik kelaziman nama yang kita buat tersebut ada pertama menunjukkan ketidaksempurnaan, terkadang bisa menunjukkan makna yang buruk. Contohnya Bapak. Bapak bisa melazimkan punya anak, ya. Bapak bisa melazimkan punya istri, kan repot seperti itu. Oleh karenanya penamaan Bapak kepada Allah adalah nama yang tidak tepat. Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan apa? Dengan Bapak. Contohnya orang-orang ahli filsafat menamakan Allah dengan al-illah al-fa'ilah, yaitu sebab laku, al-illah al-fa'ilah. Dan ini juga kadang-kadang maknanya berbahaya. Seperti mereka mengatakan al-illah at-tamah, illah sebab yang sempurna yang dia pelaku. Ini terkadang membuat makna yang berbahaya sehingga bisa terjerumus dalam madhab dahriyah atau madhab yang mengingkari atau yang menyatakan bahwasanya makhluk ini qadim, azali bersama Allah. Paham azali, ya? Azali itu sesuatu yang tidak dilalui dengan ada, langsung ada tanpa ketiadaan sebelumnya, ya. Allah qadim, itu azali. Allah qadim itu azali. Contohnya begini, ya. Seperti perkataan sebagian falasifah. Mereka mengatakan alam semesta ini berada bersama dengan keberadaan Allah. Jadi bukan Allah dahulu baru kemudian alam. Mereka tidak mengatakan demikian. Mereka mengatakan keberadaan alam ini bersamaan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah illah al-fa'ilah at-tamah. Allah adalah sebab pelaku yang sempurna. Dan namanya pelaku yang sempurna itu, ya, pelaku yang sempurna, sebab yang sempurna, maka akibatnya, musababnya tidak akan terlambat, tapi dia muncul bersamaan dengan sebabnya. Sebab itu muncul bersama dengan sebabnya. Mereka menganalogikan seperti matahari. Matahari itu bersama ada dengan cahayanya. Memang matahari sumbernya, tapi dia cahayanya langsung berada bersama bulatan mataharinya, tidak terlambat. Paham maksudnya? Ini syubhat, ya. Ini syubhat. Sehingga mereka mengatakan Allah saking sempurnanya, waktu dia menciptakan tidak ada kata terlambat. Jadi kalau Allah sampai tercipta baru kemudian ada jeda masa, berarti Allah tidak sempurna, kata mereka. Oleh karenanya alam semesta itu berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menamakan Allah dengan illah al-fa'ilah, illah tamah. Kata mereka adalah sebab yang sempurna, yang dimana maf'ulnya atau ma'lulnya atau hasilnya, akibatnya tersebut tidak terlambat dengan sebabnya, tapi sempurna. Seperti manusia kalau tatkala masuk di bawah matahari, dia langsung berada dengan bayangannya. Seperti matahari langsung berada dengan apa? Cahayanya. Bukan matahari dulu baru cahayanya belakangan, tapi langsung bersamaan dengan apa? Cahayanya. Dan demikian juga kata mereka Tuhan yang maha sempurna, yang mereka namakan dengan ilah, sebab yang sempurna, berada bersamaan dengan makhluknya. Ini tidak benar, ya, tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan belakangan, ya, dan dalil menunjukkan akan hal ini. Allah maha sempurna, tapi kesempurnaan Allah tidak mengharuskan makhluknya bersama Allah, ya. Justru kalau makhluknya bersama Allah berarti Allah tidak sempurna dari sisi maha hidupnya. Berarti ada yang menyamai Allah, paham? Allah maha sempurna, justru di antara kemahasempurnaan Allah mau menciptakan kapan saja. Mau nanti, mau terserah Allah. Kenapa harus bersama saya, bersama Allah Subhanahu wa taala? Logika mereka sebaliknya. Logika mereka justru kalau Allah itu sempurna, makhluknya harus bersama dengan siapa? Allah. Kita bilang tidak harus begitu, demikian. Justru kalau makhluk bersama Allah, maka tidak apa? Tidak sempurna. Justru kesempurnaan yaitu sang kreator mau bikin kreasinya kapan saja, terserah dia. Makanya Allah mengatakan masalah penciptaan, kata Allah, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun
fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, menciptakan sesuatu, Allah hanya tinggal apa? Kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Jadi ada jeda. Oleh karenanya maksud saya, menamakan Allah tidak boleh sembarangan, ya. Karena bisa jadi tidak menunjukkan kesempurnaan dan juga bisa melazimkan makna-makna yang batil. Seperti tadi saya katakan, dinamakan Bapak, Bapak ini bahaya. Bapak ini kita dengar berarti melazimkan punya siapa? Punya anak. Tidaklah dia dikatakan Bapak kecuali dia punya apa? Punya anak. Ya, bahaya Tuhan punya anak. Tidaklah dikatakan dia Bapak kecuali dia punya istri. Dia nggak mungkin jadi Bapak kecuali dia kawin dulu baru punya apa? Punya anak. Ini batil. Sama ilah, fa'ilah juga batil. Ya. Sebagaimana penamaan orang-orang ahli filsafat. Demikian juga seperti menamakan orang-orang musyrikin yang menggunakan nama-nama Allah diselewengkan untuk digunakan nama-nama berhala seperti Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Ini nama-nama berhala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Alakumudz dzakara wa lahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian, bagaimana menurut kalian tentang Lata wal Uzza wal Manat? Ini tiga berhalanya orang-orang kafir Quraisy, ya. Lata di mana? Di Taif. Al-Uzza di mana? Kemudian Manat di mana, ya. Ini berhala-berhala mereka yang mereka bangga-banggakan. Ternyata Lata itu diambil dari al-ilah. Jadi ada kalimat mudzakkar dan kalimat muannats. Mudzakkar ini untuk laki-laki, muannats buat perempuan, ya. Ya. Kemudian Al-Uzza diambil dari Al-Aziz. Al-Aziz itu buat laki-laki, Al-Uzza buat perempuan. Karena Tuhan-Tuhan mereka sebut sebagai anak-anak perempuan Allah, putri-putri Allah. Ya, kemudian Al-Manat diambil dari Al-Mannan, diambil untuk Al-Manat. Ini juga tidak benar, menggunakan cuplikan dari nama Allah dipasang kepada nama-nama berhala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Ini peringatan keras. Makanya dalam masalah nama-nama Allah tidak boleh sembarang. Barang siapa yang mensikapi nama Allah dengan sembarang, dengan memasang nama Allah sembarangan atau memberi nama Allah secara sembarangan, maka dia terancam dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah orang-orang berbuat ilhad, penyimpangan. Ilhad itu penyimpangan, ya. Seperti makanya orang kalau meninggal dibuat lahat. Lahat itu apa? Bolongan yang dibuat menyimpang. Jadi ilhad namanya apa? Penyimpangan. Nah, orang yang melakukan penyimpangan dengan nama-nama Allah bahaya, ya. Bahaya, mereka diancam dengan azab. Kata Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Di antara penyimpangan tadi, ya, mereka tidak memberi nama Allah dengan sesuai dalil. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak berani memberi nama Allah kecuali dengan dalil, karena tidak ada yang mengetahui kesempurnaan Allah kecuali Dia sendiri. Dia yang paling tahu. Dan Dia yang berhak memberi nama-nama kepada dirinya, ya. Adapun beri nama bapa atau ilah fa'ilah sebab yang pelaku Bapak, kemudian atau menggunakan nama-nama Allah kepada berhala-berhala, maka ini semua adalah penyimpangan dan diancam dengan neraka jahanam.